Halo semua, apa kabarnya nih? Piye kabare? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dalam videoku kali ini, aku akan jalan-jalan ke negeri di atas awan, yaitu ke Dieng Wonosobo, Jawa Tengah. Aku penasaran banget, ingin melihat keindahannya di sana. Dalam perjalanan kali ini, kami ingin mencoba lewat jalur yang katanya adalah jalur terekstrim untuk menuju ke Dieng, yaitu lewat jalur Batang Bawang. Nah, buat yang ingin tahu seperti apa jalur yang kita lewati untuk menuju ke negeri di atas awan, simak terus videoku sampai selesai. Dalam video kali ini, kita juga akan menelusuri setiap sudut jalan di area Dieng Wonosobo dan kita akan menuju sampai ke pintu gerbang Desa Sembungan yang adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Wow, seperti apa perjalanan kita? Jangan lupa simak terus videonya dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Dalam perjalanan kali ini, mulai dari Surabaya, kita menuju ke arah Batang. Dan selanjutnya kita melewati Banyu Putih dan terus mengikuti petunjuk arah menuju ke Bawang. Setelah itu, kita terus mengikuti petunjuk arah aja untuk menuju ke arah Dieng. Jadi di sini kita udah nggak menggunakan Google Maps lagi, kita hanya mengikuti petunjuk arah yang ada. Nah, jalur yang akan kita lewati ini menurut orang-orang adalah jalur terekstrim untuk menuju ke Dieng. Kenapa disebut terekstrim? Karena di sini kita akan melewati beberapa kali tanjakan yang cukup tajam. Dan bukan hanya tanjakan-tanjakan ekstrim yang akan kita lewati, tetapi juga jalanan yang tertutup kabut tebal dan membuat jarak pandang jadi terbatas. Nah, seru banget kan? Ikuti terus video perjalananku kali ini ya. Walaupun rutenya dapat dibilang cukup menantang, tapi kita nggak perlu khawatir. Kita cukup waspada dan berhati-hati aja dalam mengemudikan kendaraan. Yang nyetir harus fokus pada jalan ya. Kalau aku sih fokus pada suasana hutan di sekitar yang sangat seger banget. Di sepanjang rute yang kita lewati ini, kita disuguhi oleh pemandangan alam sekitar yang sangat indah. Dan juga menurut aku kondisi jalannya sangat oke kok untuk dilewati oleh mobil. Sekedar info aja nih, ini adalah kondisi jalan terbaru yang aku datangi beberapa waktu lalu di sekitar akhir bulan Februari 2021 ini. Selain itu, jalur ini juga adalah jalur tercepat untuk menuju ke kawasan wisata Dieng. Jadi, dari Batang untuk sampai ke kawasan wisata Dieng melalui jalur ini hanya memakan waktu 1 jam saja. Jadi, gimana nih menurut kalian jalurnya? Oke kan? Walaupun di sini kita akan melewati beberapa kali, tepatnya 3 kali tanjakan yang benar-benar sungguh terlalu ekstrim, terlalu tajam. Tapi kita nggak perlu khawatir, pokoknya cukup tetap waspada dan berhati-hati dalam mengemudikan mobil. Jadi pesan dari aku buat yang ingin jalan-jalan ke kawasan wisata Dieng dan melewati jalur Batang Bawang ini harus ekstra hati-hati dan ekstra waspada. Baik saat naik ataupun saat turun harus benar-benar waspada dan berhati-hati. Pada saat pulang pun kami melewati jalur ini. Duh, benar-benar ngantuk pun jadi hilang. Sekarang aku lagi mampir ke Bukit Sipudang. Itu jalur yang udah kita lewatin tadi rutenya untuk sampai ke Bukit Sipudang ini. Selesai dari sini kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Seperti apa kondisi di sana? Ikuti terus videoku. Nah, setelah melewati tanjakan-tanjakan tajam, setajam silet itu, kita akan sampai di Bukit Sipudang. Dari Bukit Sipudang ini kita akan bisa melihat jalur yang udah kita lewati barusan. Dan juga view-nya dari Bukit Sipudang ini, alamak, cakep banget guys.
Setelah puas menikmati cantiknya view dari Bukit Sipudang, kita kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Desa Sembungan yang adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Ikuti terus videoku menelusuri setiap sudut jalan di area Dieng Wonosobo ya. Dieng Platau atau yang juga dikenal dengan sebutan Dataran Tinggi Dieng atau yang lebih terkenal lagi dengan sebutan Negeri di Atas Awan memang akan selalu memberikan pemandangan yang luar biasa cantik bagi setiap orang yang datang berkunjung ke sini. Ini adalah kali pertamaku jalan-jalan ke Negeri di Atas Awan ini dan aku benar-benar sangat terpukau dan jatuh cinta dengan Dieng Wonosobo ini. Setiap sudutnya sangat membuatku terpukau. Kondisi alam pegunungan di sini benar-benar sangat subur. Di sepanjang jalan kita akan melihat lahan-lahan pertanian yang sangat indah. Jenis-jenis tanaman seperti kentang, kubis, wortel, semuanya bertumbuh subur di sini dan bisa kita lihat dalam petak-petak lahan penduduk yang tersebar di sepanjang jalan perbukitan Dieng ini. Selain memiliki hamparan landscape yang cantik di setiap sudut dan memiliki udara yang dingin dan sejuk, Dieng juga memiliki banyak tempat destinasi wisata alam yang cantik-cantik dan bersejarah loh. Nanti aku akan menunjukkan ke kalian tempat-tempat cantik yang aku kunjungi di Dieng dalam video-videoku selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, biar aku lebih semangat lagi bikin video tempat-tempat asik yang aku explore. Secara harafiah, nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Ardi yang bermakna gunung dan Hyang yang artinya adalah para dewa. Dataran tinggi Dieng terbagi di 2 kabupaten, yaitu Dieng Wetan di Kabupaten Wonosobo dan Dieng Kulon di Kabupaten Banjarnegara. Untuk menuju ke dataran tinggi Dieng ini bisa melalui beberapa jalur, yaitu melalui Banjarnegara, Wonosobo, atau jalur Batang yang aku lewati kali ini. Tapi menurut info yang aku dapat, jalur yang paling efektif untuk menuju ke sini adalah lewat Wonosobo. Jadi buat kalian yang ingin jalan-jalan ke Dieng Platau, kalian tinggal pilih aja mau melewati jalur yang mana. Kalau mau lewat jalur Batang seperti yang aku lewati kali ini, nah videoku ini bisa jadi referensi buat kalian. Oh ya, jangan lupa kalau mau ke sini wajib membawa jaket yang cukup tebal ya, karena di sini udaranya cukup dingin. Namanya juga di daerah pegunungan, ya pasti dingin lah. Karena terletak pada ketinggian kurang lebih 2000 meter dari atas permukaan laut dan terhimpit oleh 4 gunung, jadi emang udaranya cukup dingin di sini. Pada siang hari aja suhunya berkisar 10 sampai 15 derajat Celcius. Dan pada malam hari suhunya berkisar antara 5 sampai 10 derajat Celcius. Bahkan di saat-saat tertentu suhunya bisa mencapai 0 derajat loh. Kondisi ini suka disebut dengan istilah bun upas, yaitu salju tipis atau embun yang menyapu dataran tinggi dengan suhu di bawah titik beku. Nah, udah bisa dibayangin kan dinginnya seperti apa di sini. Apalagi buat yang gak tahan dingin seperti aku, harus ekstra membawa perlengkapan yang baik alias membawa jaket yang cukup tebal untuk menghangatkan diri. Oh iya, ada tapinya nih. Menurut masyarakat setempat, pada bulan Juni, Juli, atau Agustus, suhunya akan bisa lebih hangat. Jadi kalau kalian datang pada bulan-bulan tersebut, pasti udaranya jauh lebih hangat. Nah, gimana? Kapan kalian akan jalan-jalan ke sini?
Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Nah, seperti yang kalian lihat dalam videoku, di sini kami melewati beberapa kawasan industri listrik tenaga panas atau geotermal. Dan emang saat ini fungsi utama wilayah dataran tinggi Dieng selain sebagai dataran pertanian dan perkebunan, Dieng juga merupakan daerah yang sedang dikembangkan dari sektor pariwisata dan pusat industri listrik tenaga panas. Senang banget rasanya kami bisa keliling-keliling menyusuri setiap sudut jalan di Dieng. Emang agak sedih juga sih karena pandemik, jadi untuk saat ini sektor pariwisata di area sini masih terbilang sepi, nggak seperti biasanya. Menurut salah seorang warga yang sempat aku tanyakan, katanya jumlah pengunjung wisatawan jauh banget berkurang dibandingkan pada waktu sebelum pandemik. Oh iya, sekedar informasi kalau tempat-tempat wisata di sini pada buka. Jadi buat teman-teman yang ingin jalan-jalan ke sini, silahkan aja karena lokasi-lokasi wisatanya tetap buka seperti biasa. Asal kita tidak lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan ya. Jangan lupa juga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita pergi. Di area dataran tinggi Dieng ini banyak banget tempat-tempat wisata alam yang bisa kita kunjungi. Jadi kalau mau berkunjung ke sini, kalian sudah harus mempersiapkan waktu dengan baik. Di sini aku menginap semalam, tapi rasanya masih aja kurang. Masih ada beberapa tempat destinasi wisata lainnya yang belum sempat aku datangi. Apalagi terhalang juga dengan masih seringnya hujan yang turun. Semoga nanti ketika cuaca udah lebih baik lagi, aku akan kesini lagi. Buat teman-teman yang ingin melihat beberapa tempat wisata yang aku kunjungi selama berada di Dieng ini, akan aku bagikan di video-videoku selanjutnya ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Di sini kami masih terus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Desa Sembungan. Desa Sembungan ini adalah desa tertinggi di Pulau Jawa. Kalau dari kawasan wisata Dieng untuk menuju ke Desa Sembungan ini masih harus menempuh perjalanan lagi sekitar 8 km atau sekitar 30 menit lagi dengan jalur yang sedikit menanjak. Nah, akhirnya sampai juga kita di pintu gerbang Desa Sembungan. Akhirnya sampai juga aku di Desa Sembungan, desa tertinggi di Pulau Jawa. Yeay!
Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku kali ini. Untuk video tentang Desa Sembungan akan aku bahas di video selanjutnya ya. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.